Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga teman-teman lagi nonton ini dalam keadaan sehat dan full semangat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Andri Ramadhani. Aku selaku host bincang santai hari ini akan membahas tentang court. Nah, sebelumnya pernah nggak sih teman-teman di situasi akhir bulan uang sedang menipis, kebutuhan semakin banyak, atau teman-teman pernah nggak sih minjamin uang atau dipinjamkan uang kepada teman yang sedang membutuhkan? Nah, ternyata dalam Islam itu ada loh namanya konsep yang mengatur tentang pinjam minjam yang baik dan sesuai dengan syariat Islam, yaitu qard. Hari ini kita akan bahas qard tentang dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya apakah minjam uang dalam Islam itu diperbolehkan, atau bagaimana sih adab minjam dan memberi pinjaman, dan apa manfaatnya bagi kehidupan sosial kita? Nah, untuk membahas tersebut sudah hadir nih bersama kita dua narasumber. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebelumnya perkenalkan aku Vicky Nasriaras. Makasih udah undang aku ke podcast kali ini. Sepertinya akan seru ya ke depannya. Alhamdulillah kabar aku juga baik. Sebelumnya kenalin aku Dea. Semoga pada bincang-bincang kali ini ada manfaat ya yang bisa kalian ambil bagi penonton atau yang mendengarkan. Amin. Oke, kita langsung aja ya kita bahas qardnya. Mungkin masih banyak yang sering mendengar istilah utang piutang, tapi belum tentu familiar nih dengan istilah yang namanya qard. Bisa nggak sih dijelasin apa itu qard? Nah, di dalam Islam sendiri, qard itu adalah pinjaman yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan keuntungan ataupun tambahan apapun. Jadi tujuan utamanya itu emang untuk saling membantu aja kepada yang membutuhkan. Gitu. Berarti ini berbeda ya dengan pinjaman berbunga yang mengharuskan kita pengambilan itu lebih besar dari yang kita pinjamkan. Iya, beda banget. Soalnya kalau di sini saat kita mengembalikan uang tersebut, jumlahnya harus sama saat kita meminjam. Tapi kalaupun ada kelebihan itu harus dari kerelaan sendiri dari yang meminjam gitu. Berarti qard ini bukan sekedar transaksi keuangan ya, tapi juga kebantuan sosial gitu ya, ada ibadah bagi kita. Berarti kalau contohnya itu penerapan, kadang kita melakukan qard tanpa menyadarinya kan? Bisa nggak sih dikasih contohnya gimana? Contoh kalau pengalaman aku pribadi ya. Jadi kalau aku pernah minjamin uang ke teman aku yang emang benar-benar lagi membutuhkan. Nah, tapi teman aku nih nggak bayar sih sampai sekarang gitu. Itu pengalaman buruk ya teman-teman, jangan dicontoh. Tapi mungkin ada pengalaman yang lebih baik lagi dari dia mungkin. Kalau aku ada pengalaman sih waktu awal-awal maba. Pasti kalian yang maba juga merasakan kan kalau pas awal maba tuh kita butuh banyak uang, soalnya mau beli ini, mau beli itu, peralatan untuk di kos atau perintilan tentang perkuliahan kan. Nah, jadi aku waktu itu punya teman yang minjam uang aku pas maba. Dia tuh janjinya tanggal 10 mau bayar nih karena orang tuanya tuh kebetulan transfernya juga tanggal 10. Karena dia teman dekat aku, pasti aku pinjamin dong, nggak mungkin enggak, karena dia juga membutuhkan kan. Ternyata tapi alhamdulillahnya kalau aku dibayar sih, kalau kamu mungkin ya. kasihan. Berarti ini qard nih kayak sangat dekat ya dengan mahasiswa, kehidupan mahasiswa yang sering kesusahan di akhir bulan gitu ya. Kalau misalnya ada nih seorang yang meminjamkan modal usaha kecil kepada kerabatnya tanpa bunga, apakah itu juga termasuk qard? Itu bisa termasuk qard, tergantung akadnya di awal dong persyaratannya. Kalau dia nggak minta bunga, misalnya kayak dia minjam 10 juta terus kembalinya juga 10 juta, itu termasuk qard. Kecuali dia minjam 10 juta terus dibayar 12 juta, itu nggak termasuk qard ya guys. Itu termasuk kayak bisa jadi mendekati riba, karena jelas orang kesusahan, masa kita mau bikin dia tambah kesusahan, ambil keuntungan dari kesulitan orang, itu nggak boleh ya guys, dilarang. Gitu. Berarti emang dekat di kehidupan kita sehari-hari ya qard ini. Kalau ini nih, apa aja sih adab yang harus diperhatikan oleh seseorang yang ingin meminjam? Nah, kalau buat kita yang mau meminjam nih kepada orang lain, kita itu harus membangun kepercayaan gitu loh. Jadi kalau kita udah minjam nih,
kita harus mengembalikannya tepat waktu gitu, harus bertanggung jawab juga atas uang yang kita pinjam. Ya jangan sampai merusak kepercayaan orang yang udah minjamin, terus tiba-tiba kita nggak bayar, jadi orang tuh jadi nggak percaya kan sama kita, jadi takut juga buat minjamin kayak orang selanjutnya kalau mau minjam juga. Berarti dari awal tuh harus niatnya harus membayar ya, jangan sampai tidak membayar gitu. Jadi kalau misal ternyata udah jatuh tempo nih, tapi orang belum mampu bayar gimana dong? Nah, kalau kayak gitu kita nih harus melakukan konfirmasi. Contohnya aja, aku pinjam uang nih ke Andrea, tapi aku belum ada uang untuk bayar utang aku ke dia. Nah, aku harus konfirmasi, Andrea, aku keadaannya lagi gini-gini nih, jadi aku belum bisa bayar gitu. Biar Andrea ini tenang juga, oh utangnya pasti akan dibayar gitu. Terus gimana sih dengan adab? Tadi kan ada orang yang meminjam. Nah, sekarang bagaimana adab orang yang memberi pinjaman? Kalau orang yang memberi pinjaman, mau aja. Mungkin dijelasin oleh Dea aja. Nah, kalau bagi orang yang memberi pinjaman, kita tuh juga harus ikhlas dong membantu orang. Jangan mengharapkan kayak, oh nanti dikasih lebih nih bayarnya. Itu nggak boleh. Kita tuh sebagai peminjam juga harus ikhlas meminjamin. Orang lagi kesusahan, terus harus kita bantu kan sesama manusia. Sama kita tuh cara mintanya harus baik-baik. Jangan minta utangnya tuh kasar atau menyakiti hati orang yang kita pinjamin juga. Ya, itu juga bisa merusak silaturahmi. Harusnya kita kan masih berteman nih, kalau seandainya ngomongnya baik-baik, ngejelasinnya baik-baik. Tapi kalau kita tiba-tiba mintanya kasar atau kita nggak bayar, itu bisa merusak tadi silaturahmi sih kalau ya. Jadi sama-sama kita tuh harus memiliki tanggung jawab moral ya, biar hubungan kita tuh tak baik, nggak hancur kan cuman karena pinjam-minjam ini. Nah, kalau setelah memahami pengertian dan adabnya, sekarang kita bahas manfaat dampak positifnya dari kord dalam kehidupan masyarakat nih. Kalau manfaatnya itu bisa kita lihat sendiri ya, kayak tali silaturahmi kita terjaga, atau membangun kepercayaan kita juga ke sesama gitu, saling tolong menolong ke yang membutuhkan juga. Berarti ini menjadi solusi yang menenangkan ya bagi orang yang membutuhkan banget bantuan untuk finansial mungkin. Berarti kalau semakin banyak orang menerapkan kod ini, lingkungan sosial akan menjadi lebih harmonis. Sepakat. Menurut kalian kenapa sih Islam ini melarang ada bunga dan pinjaman? Karena kan kalau bunga tuh kayak kita minjam 10 juta dia harus dibayar 12 juta tuh kan kayak masa itu bisa merugikan orang yang membutuhkan loh. Masa kayak orang lagi susah nih mau minta bantuan kita tambah susah dengan harus membayar bunga. Jadi kayak orang yang minjam nih kayak udah janji tanggal 10, kalau dia bayar tanggal 10 dia harus bayar bunga, naik bunganya jadi 5% atau berapa persen gitu. Jadi kayak dia tuh ada kayak ibaratnya tuh ada ketakutan tersendiri untuk nggak bayar. Kalau nggak bayar tepat waktu nanti naik lagi bunganya. Sementara itu di Islam nggak boleh kan. Kalau emang niat kita emang membantu, pasti kita nggak akan mengharapkan bunga dari siapapun gitu. Jatuhnya kayak riba gitu ya, nggak ada prinsip ketidakadilan gitu loh untuk si peminjam sama si yang dipinjamkan. Jadi kayak jangan sampai kita membantu tapi kita menyulitkan orang juga. Gitu. Alhamdulillah ya kita banyak dapat ilmu kali ini. Hari ini kita belajar bahwa kord itu bukan sekadar utang piutang, tapi juga bentuk kepedulian, amanah dan tolong menolong dalam Islam. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang baik, bertanggung jawab sama minjam uang ya, dan ikhlas dan bantu orang lain. Jangan lupa kalau ada yang berutang jangan lupa bayar ya guys. Jangan sampai nggak bayar, itu juga jadi dosa bagi kita. Betul, jangan pura-pura lupa. Jadi terima kasih ya kepada narasumber dan juga teman-teman yang sudah mendengarkan bincang-bincang santai kita hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan di sini bermanfaat bagi teman-teman semua yang lagi nonton. Amin. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.